Welcome back to my channel di Yukita Watching. Seperti biasa gengs, setiap hari Kamis malam Jumat kita akan selalu ditemani dengan Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja agar kalian semua tetap setia di channel Yukita Watching. BTW, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk kalian yang merayakan, para umat muslim yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Dan untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya agar kalian bisa berlangganan di channel Yukita Watching. Atau mungkin kalian juga mau follow Yuki di Instagram, silakan saja follow di yukimon.dj. Sepertinya akan berlanjut dari video minggu sebelumnya, yaitu tentang creepypasta. Kita akan melanjutkan creepypasta yang belum sempat kita bacakan di video sebelumnya, yaitu ini. Mungkin kalian belum menonton, Yuki akan sediakan di kolom deskripsi agar kalian tetap bisa menonton. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja inilah dia Yukita Horror. Bahwa kita akan melanjutkan creepypasta dari video minggu sebelumnya yang dilansir langsung oleh tribuntimur.com dan juga Wattpad Creepypasta Merinding by Paro Panda. Sudah bersiap untuk memutar otak kalian? Langsung saja kita ke creepypasta yang pertama. Aku terbangun di pagi hari dan turun untuk sarapan. Tapi kemana semua orang? Ayah, ibu, kakak, adik, semua menghilang. Hingga penasaranku menghilang ketika menemukan mereka di gudang bawah sedang tersenyum seperti pesta semalam. Apa ini? Mungkin semalam dia sedang melakukan pesta dan si aku ini dibunuh. Iya enggak? Atau kalian tahu yang lain? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya. Ia bertanya, kenapa aku bernapas begitu berat? Aku tidak melakukannya. Jadi, dia ada yang membisikin, kenapa aku bernafas begitu berat gitu loh. Tapi aku nggak melakukannya. Dan terus siapa yang ngebisikin itu tadi? Tulis di kolom komentar. Next, creepypasta selanjutnya. Aku melihat ponselku. Sebuah pesan masuk dari pacarku. Aneh, padahal ponselnya ada di laciku. Oh, aku baru ingat bahwa kedua tangannya masih kusimpan di samping ponselnya. Wow, psycho. Pacarnya dimutilasi, tangannya ditaruh di laci beserta ponselnya. Iya nggak? Tulis di kolom komentar. Next, creepypasta selanjutnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kelucuan tawa bayi, kecuali jika saat ini pukul 1 malam dan kau sendirian di rumah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Baru sampai sini, creepypastanya udah bener-bener gokil, serem, dan bikin mikir juga ya. Baru pertama opening tadi aja aku udah nggak bisa memecahkan apa itu creepypastanya. Oke, next. Hari ini aku mau merayakan ulang tahun temanku. Aku tidak suka dengan kebiasaan buruknya. Dia selalu menginap dan tidur bersama di kamar tidurku. Ya, saat aku mengunjungi pemakamannya setahun yang lalu. Dibunuh? Atau pusing anjing? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya. Seorang gadis mendengar suara ibunya memanggil dari lantai bawah. Jadi ia beranjak dari kamarnya dan bersiap untuk menuruni tangga. Saat ia melangkahkan kakinya di anak tangga, ibunya menyeret gadis itu kembali ke dalam kamarnya dan berkata, "Aku juga mendengar suara yang memanggilmu itu." Bahkan ibunya sadar bahwa itu bukan ibunya. Ibunya juga dengar kalau ada yang manggil tadi. Fix hantu. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya. Aku terbangun di tengah malam karena harus buang air kecil. Aku langsung pergi ke kamar mandi. Setelah aku kembali ke kamar, aku terdiam karena menemukan diriku yang masih terbaring di atas kasur.
Ini kayak sejenis Insidious nggak sih? Jadi kayak arwahnya dia tuh keluar dari jiwanya dia, dari raganya dia. Ya nggak sih? Apa benar? Apa bohong? Tulis di kolom komentar. Next, creepypasta selanjutnya. Aku tidak bisa tidur. Ia berbisik seraya-raya naik ke atas ranjang di mana aku tidur. Aku terbangun dengan kedinginan, dan tanganku mencekram pakaian yang dikenakannya saat ia dikubur. Jadi ini seperti saudaranya dia yang satu kamar, ya nggak sih? Cuman sudah meninggal. Jadi yang mengganggu dia ini adalah arwah saudaranya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next, creepypasta selanjutnya. Selingkuhan suamiku hamil, dan aku berjanji membereskan semuanya. Kuminta ia mengajak perempuan itu datang ke villa kami, sementara aku menyiapkan lubang kubur di belakang villa. Semua akan beres, pikirku. Perempuan itu cepat mahir saat ku ajari cara menggunakan pistol. Oh, dia tahu suaminya berselingkuh, tapi cewek ini, istrinya ini udah tahu juga cewek selingkuhan suaminya. Jadi kayak seolah mau membunuh selingkuhannya, tapi ternyata suaminya yang dibunuh. Ya nggak sih? Jadi dia menyiapkan lubang kubur itu untuk suaminya, karena suaminya ketahuan selingkuh. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next, ia naik ke lantai atas untuk mengecek bayinya yang tengah tidur. Jendelanya terbuka dan ranjangnya kosong. Diculik. Tapi nggak mungkin karena ini creepypasta. Mati. Bayinya lompat dari jendelanya. Gimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next, creepypasta selanjutnya. Minggu depan hasil ujian seleksi Olimpiade akan keluar. Temanku yang bernama Dina berkata jika hasil seleksi menyatakan dirinya tidak lulus, maka hidupnya akan berakhir. Tapi itu hanya omong kosong, karena nanti malamlah jadwal kematiannya. Dibunuh? Atau gimana sih nih? Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next. Gila, banyak banget creepypasta yang aku lewatkan, yang aku skip karena aku nggak tahu jawabannya, yang aku asal ngawur. Tapi aku yakin kalian semua bisa menjawabnya ya. Jadi please bantu aku ketika kalian tahu aku tidak menemukan jawabannya. Langsung saja tulis di kolom komentar ya. Next. Di ponselku ada foto saat aku tengah tertidur. Sementara aku tinggal sendirian. Oh my god. Jadi selama dia tidur, dia difoto dengan hantu. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya. Aku adalah anak dari orang terkaya di sekolah, bahkan daerahku. Terkadang aku mengajak satu temanku yang beruntung untuk ikut jamuan makan di rumahku. Sayang, setelah selesai mereka tak lagi pulang ke rumah dan malah menetap di lemari esku. Jadi keluarga ini akan membunuh setiap tamu yang datang ya, untuk dijadikan santapan. Kanibalisme. Pintar kan aku? Bagaimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Aku tak sengaja mengirimkan SMS ke nomor yang tak dikenal. Tapi saat aku menerima balasannya, ia memanggilku dengan nama lengkapku. Siapa itu? Kalau menurut kalian siapa? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya. Pasca perang nuklir, semua orang di bumi menjadi botak. Suatu hari aku menemukan sehelai rambut panjang di makananku. Sudah bukan lagi kalau kuntilanak. Ya nggak sih? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya nih. Kau pulang ke rumah dengan kondisi lelah dan ingin bersantai sepanjang malam. Kau pun menggapai saklar lampu, tapi kau merasakan ada tangan lain yang menutupi saklar itu. Anjing. Langsung dingin dong. Kayak ada tangan yang nutupin kalian mau nyalain saklar. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Masih nggak kebayang anjing. Oke. Lekasku masuk dan menyiram dahaga,
dengan setengah gelas air di atas meja. Jatuh tersungkur, ternganga, dan berbusa. Tak kusangka di bawah meja ada ayahku terkapar biru. Astaga, kita menelan racun yang sama. Oh my God. Jadi satu keluarga ini dibunuh dengan racun yang sama yang ada di air putih itu. Ya nggak sih? Bagaimana menurut kalian tentang creepypasta ini? Tulis di kolom komentar. Next. Makin kesini makin seru gengs creepypastanya. My God. Oke, kita bacakan. Tanpa sengaja aku membuka paket yang ditunjukkan untuk tetanggaku. Saat aku telah selesai muntah, aku langsung menghubungi polisi. Paketan tentang potongan daging manusia atau potongan tubuh manusia yang sudah dimutilasi. Ya nggak sih? Atau kalian punya pemikiran yang lain? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya. Mereka selalu menjuluki aku dengan si cupu atau si jelek. Karena aku kesal, aku buat saja mereka dijuluki almarhum. Wow. Di sini buat mengajarkan kita aja ya. Jangan gampang untuk ngejudge seorang karena kita nggak pernah tahu isi hati mereka. Ya nggak sih? Creepypasta yang ini emang agak bener-bener nyambung ke dunia realita sih ya. Apalagi untuk mereka-mereka yang mempunyai jiwa-jiwa psycho. Ya nggak sih? Bagaimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya. Aku tetap bersikukuh membakar boneka milik anakku, meskipun ia menangis karenanya. Ia tak tahu betapa takutnya diriku karena dikiranya akulah yang memindahkan boneka itu ke ranjangnya setiap malam. Oh, bonekanya berpindah-pindah sendiri seperti layaknya boneka Annabelle. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Ini sudah berhasil 100 kali, kata si pesulap meyakinkan si gadis yang dikuncinya di sebuah pemasung kepala. Gergaji mesin pun memotong kayu, bising suaranya makin mendebarkan jantung sang gadis. Gelisah menunggu dan darah pun muncrat. Gergaji menembus leher, membelah kepalanya menjadi 2. Tuh kan berhasil. Pesulap sinting yang melakukan ini. Ini bukan pesulap, tapi kamu ini pembunuh. Kamu tuh psycho. Ya gak sih? Terus di kolom komentar. Next. Saudaraku menelpon lagi kemarin malam, memohon padaku untuk menjemputnya. Ia selalu melakukan hal yang sama saat masih hidup. Oh. Jadi walaupun dia sudah mati, dia tetap melakukan hal tersebut. Selalu menelpon untuk ingin dijemput. Oke, I know that. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta yang terakhir. Ia duduk di ruang tunggu klinik sembari menatap lukisan wanita mengerikan dengan senyum keji menghiasi wajahnya. Setelah beberapa saat, ia tersadar bahwa apa yang dilihatnya bukanlah lukisan, tetapi cermin. Oh, jadi kalau aku nangkep nih ya. Jadi dia ini sedang bercermin, tapi dia melihat sosok lain yang ada dalam cermin tersebut atau yang ada dalam dirinya di pantulan cermin. Ya nggak sih? Bagaimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Itulah dia creepypasta yang langsung Yuki habiskan di malam ini. Yuki ingin tanya kepada kalian, creepypasta mana yang menurut kalian paling seram di video kali ini? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai creepypasta yang lain ciptaan kalian sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau kalian mempunyai ide-ide video lain, kalian bisa langsung saja kirimkan ide kalian di email yukita.request@gmail.com. Untuk kalian yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.